Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, salat maghrib, ya astagfirullah, salat maghrib berjamaah. Dan sekarang alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian ba'da maghrib, ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasal Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasal Ibad. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-17 dan sekarang kita akan memasuki pembahasan pada makalah yang ke-18 dari bab rubai. Maaf ini agak pilek serius ini ya, tapi mudah-mudahan bisa selesai. Wal maqalatu tsaminata asyarata, maqalah yang ke-18. Qala alaihi salam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuziluddin wal tama'u yuzilul haya wal ghibatu tuzilul amal salih. Makalah yang ke-18 ini masih merupakan pangandikan dari Kanjeng Nabi Muhammad
yang menyatakan arba'atu jawahiro, ada 4 jawahir. Itu kata jamak dari jauhar ya. Jauhar itu bisa diterjemahkan sebagai esensi. Kalau dalam studi filsafat itu, esensi itu merupakan hal yang inti dari sesuatu, esensi dari sesuatu. Lawan dari aksidensi ya, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan arab. Tapi jauhar ini juga bisa diterjemahkan dengan permata ya. Jadi bisa diterjemahkan ada 4 permata atau ada 4 hal yang esensial ya. Fi jismi bani Adam, di dalam jisim anak Adam. Anak Adam itu ya kita semua manusia ini. Nah, untuk kata jawahir ini Imam Nawawi memberikan penjelasan wahya libasut tabi'ah, yang disebut dengan jauhar, yang jamaknya jawahir itu, yang bisa berarti permata, bisa berarti esensi, itu adalah libasut tabi'ah, pakaian yang alami. Jadi pakaian yang secara natural ada dalam diri manusia ya. Itu ada 4 hal. Nah, yuziluha arba'atu asya. Permata yang 4 yang ada dalam diri manusia itu, atau esensi kemanusiaan itu, kemudian bisa dihilangkan oleh 4 hal juga, minas sifatil madmumati, dari sifat-sifat yang tercela. Jadi dalam diri kita sebagai manusia ini ada hal yang esensial ya, yang sangat inti ya, yang itu sekaligus merupakan permata, yang merupakan perhiasan bagi kemanusiaan kita. Artinya apa? Kalau 4 hal ini tidak ada ya permata itu hilang. Boleh dikatakan jadi diri kita sebagai manusia ya hilang juga berarti ya. Nah, apa saja itu ya, yang 4 itu? Amal jawahiru ya, adapun permata yang 4 tadi itu, fal aklu ya, yang pertama adalah akal ya. Nah, yang dimaksud dengan akal ini oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan, wa huwa jauharun ruhaniyun, merupakan apa ya, permata yang ruhaniyah ya, esensi yang ruhaniyah. Khalaqahullahu ta'ala, yang Allah menciptakan akal itu tadi, muta'alliqan bibadanil insan, yang bergantung pada badan manusia. Jadi dalam diri manusia kita ini ada sesuatu yang sifatnya rohaniyah yang bernama akal itu. Nah, itu permata, itu akal itu ya. Jadi akal itu permata ya, perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian waddinu, yang kedua adalah agama. Jadi Allah menciptakan juga untuk diri kita sebagai manusia itu agama. Nah, agama ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, wa huwa ma yad'u ashabul uqudi ila qubuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud agama di sini adalah
hal-hal atau sesuatu yang mengajak kepada ashabal uquli, orang-orang yang memiliki akal, ila qubuli ma huwa minar rasul, mengajak kepada mau menerima apa-apa yang datang dari Rasul. Itu agama. Wal haya'u, dan yang ketiga adalah haya. Sifat malu atau rasa malu itu juga merupakan permata yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Wal amalus salih, dan amal saleh. Ya. Nah, amal saleh ini oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan ayil khalis. Ya. Amal saleh itu ya amal yang ikhlas, amal yang murni, yang ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Jadi dalam makalah ini dijelaskan kepada kita bahwa dalam diri manusia itu ada 4 jauhar, ada 4 esensi ya, atau inti, atau juga bisa disebut dengan permata ya, kemanusiaan itu ya. Jadi kalau ada 4 hal ini ya berarti ya kemanusiaan kita itu lengkap gitu, ya. Kita punya 4 permata ya. Yang tentu saja dengan memakai permata itu sebagai manusia kita menjadi manusia yang indah ya berarti ya, karena berperhiasan, tidak telanjang ya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi 4 permata ini ternyata bisa hilang ya. Dan kalau 4 permata ini hilang ya berarti ya esensi kemanusiaan kita ya bisa menjadi hilang ya. Ya kalau toh misalnya secara badaniah kita ini masih manusia, tapi secara ruhaniah sudah hilang sebenarnya ya. Nah, apa saja itu ya, yang 4 hal yang bisa menghilangkan permata itu? Fal ghadabu yuzilul aqla ya. Jadi yang namanya kemarahan itu ternyata bisa menghilangkan akal seseorang ya. Lalu wal hasadu yuziluddin, hasad itu bisa menghilangkan agama. Masya Allah ya, hati-hati ini ya. Lalu yang berikutnya wattama'u yuzilul haya, tamak atau sifat rakus itu bisa menghilangkan rasa malu. Jadi kalau orang sudah rakus itu ya sudah malunya hilang. Dan yang terakhir wal ghibatu tuzilul amal salih, dan ghibah, ngerasani itu bisa menghilangkan amal saleh. Nah, ini juga harus hati-hati ini ya. Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas satu persatu 4 hal tadi itu ya, yang sampai kemudian bisa menghilangkan permata yang ada dalam diri kita. Fal ghadabu yuzilul aqla, bahwa yang namanya kemarahan itu bisa menghilangkan akal. Nah ini menarik ya, Imam Nawawi berikan penjelasan. Wa huwa nurun fil qalbi yu'arifu bil haqqi wal batil. Jadi yang disebut akal itu ya adalah cahaya yang ada di dalam hati. Ya, ini mungkin nanti butuh penjelasan yang agak detail ya supaya kita paham ya. Jadi ini karena
istilah akal, istilah hati itu dalam pengertian kita sehari-hari agak berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ini. Dan juga oleh para pemikir Islam terdahulu seperti Al-Ghazali itu memang ya saya kira sumbernya dari situ ya, ini Imam Nawawi ya. Jadi sekali lagi yang namanya akal itu adalah cahaya yang ada di dalam hati. Yu'rafu bihil haqqu wal batil. Yang dengan akal itu diketahui ya, atau dikenali atau bisa dibedakan yang hak dan yang batil. Jadi Bapak dan Ibu-ibu ya, akal itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjuk kepada diantaranya adalah kemampuan berpikir gitu ya, yang itu jelas membedakan antara manusia dengan hewan gitu. Ya. Sehingga sifatnya akal itu rohaniyah, ya. Akal itu rohaniyah, rohani. Ya. Nah kalau otak ya yang sering kita sebut ada di dalam kepala itu kalau dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan al-mukhu. Ya. Makanya ada ungkapan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah gitu ya. Itu otak dalam pengertian hal yang paling inti yang ada di dalam kepala itu, yang sifatnya fisik gitu ya. Nah, sementara hati itu yang dalam bahasa Arabnya sering merupakan terjemahan dari qalb itu ya, gitu ya. Qalbun itu ya. Itu juga hal yang ruhaniyah ya. Sebab yang namanya hati itu atau qalbun dalam bahasa Arab itu apa namanya? Ya bisa bermakna dua. Ya, bisa bermakna ruhaniyah sebagaimana yang kita pahami dalam pengertian sehari-hari kita itu ya. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya suci itu konotasinya konotasi hati yang bersifat ruhani ya. Tapi kolbun kalau dalam bahasa Arab yang pengertiannya itu fisik, itu terjemahannya bukan hati dalam pengertian hati yang kita kenal, misalnya hati dalam bentuk fisik seperti hati ayam atau hati manusia, itu bukan ya. Kalau hati yang sifatnya fisik itu dalam bahasa Arab terjemahannya tidak kolbun ya, tapi kabid atau kibdah ya, itu hati dalam pengertian bahasa Arab ya, hati yang fisik itu. Jadi kalau misalnya kita di Arab itu di pasar itu misalnya ya, kok kita mau beli hati ya, kok kemudian kita menggunakan istilah kolbun ya, itu tidak dikasih hati ya, tapi dikasih jantung. Jadi pengertian kolb itu kalau dalam bahasa Arab yang fisik itu maknanya jantung justru malahnya. Nah kalau yang dalam bahasa Arab yang maknanya hati dalam pengertian seperti yang kita pahami itu kibdah atau kabid. Ya. Nah tentu saja yang dimaksud di sini hati di sini ini bukan yang dalam pengertian fisik, yaitu jantung ya. Tetapi ini dalam pengertian yang ruhani. Ya. Nah ternyata jantung hati dalam pengertian rohani ya, qalb yang dalam pengertian rohani itu merupakan tempat akal ternyata. Jadi akal ternyata tidak di otak ternyata ya. Akal ternyata di hati. Ya. Nurun cahaya yang ada di dalam hati itu qalb. Itu akal maksud saya ya, dalam pengertian Imam Nawawi ini. Dan itu saya kira merujuk pada Imam Ghazali ya. Jadi memang agak rumit ini, jadi ya bapak-bapak tidak usah tahu persis detail-detail lah, ini tidak secara akademis, tapi saya kira harus dijelaskan ini ya. Jadi
Mungkin selama ini bayangan kita yang namanya akal itu tempatnya di otak, ya, tapi ternyata merupakan cahaya yang letaknya di hati. Makanya hati itu kalau di dalam Islam, ya diantaranya fungsinya ya fungsi untuk memahami itu, ya, untuk menerima cahaya ilmu itu, ya. Jadi itu tempatnya memang itu. Nah, itu. Nah, kembali kepada tadi itu ya, bahwa akal itu yang merupakan tadi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah itu ya, itu ternyata bisa dihilangkan dengan kemarahan ya. Padahal yang namanya akal itu tadi itu ya, yang namanya kemampuan membedakan yang benar dan yang salah, kemampuan berpikir ya, itu merupakan hal yang paling esensial dari manusia ya. Ya. Jadi manusia itu sampai kemudian disebut dengan hewan yang berpikir gitu ya. Al-insan al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir ya. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan yang lain itu. Ya. Tapi sekali lagi ya, akal yang begitu bagus, yang begitu hebat, yang merupakan permata ya bagi manusia itu ternyata bisa hilang, dan hilangnya akal itu ternyata dengan marah, dengan kemarahan. Jadi kalau orang itu sudah marah ya, makanya akalnya hilang itu, jadi tidak bisa berpikir ya, itu ya. Itulah sebabnya kenapa kok sampai kemudian kita itu dilarang ya, jangan memutuskan apapun ketika dalam keadaan marah ya. Tidak boleh, itu termasuk hakim barang tuh jangan lah, kalau lagi marah jangan memutuskan itu ya. Atau kita suami istri lagi marah ya, jangan tiba-tiba langsung terucap tadi itu misalnya ya kan. Orang kadang-kadang kan ya secara spontan mengucapkan cerai atau apa itu makanya hati-hati itu ya. Ya. Hati-hati, jangan sampai itu terucap ketika sedang marah itu. Intinya jangan memutuskan apa-apa ketika marah itu. Sebab kalau sedang marah itu akalnya hilang itu, tidak punya akal lagi itu, ya. Tidak punya kecerdasan untuk bisa membedakan itu. Ya, orang kalau sedang marah itu ya, misalnya suami dengan istri lagi marah atau sebaliknya istri dengan suami lagi marah, apalagi kalau marahnya marah betulan itu, itu kan isinya hanya jelek saja ya. Semua kebaikan yang sudah pernah dilakukan itu seakan-akan hilang itu ya. Bisa jadi seperti itu ya, karena sudah tidak mampu berpikir itu ya. Tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak bisa itu ya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, makanya pesannya itu ya tadi itu, jangan sampai kita itu memutuskan hal-hal tertentu, apalagi keputusan yang penting kok pada saat kita marah ya. Wah, itu sudah itu ya. Ya. Orang tua dengan anak, kalau orang tua sampai sudah pada marah semarah-marahnya itu kemudian bisa terucap, wes saiki ora usah apa dadi anakku lho. Tapi kalau dalam keadaan normal mungkin enggak itu terjadi itu, omongan seperti itu. Enggak mungkin, karena sudah hilang itu yang namanya pertimbangan-pertimbangan rasional, hilang. Akalnya hilang. Itu emosional murni itu. Emosional murni. Nah, Bapak dan Ibu ya, karena yang namanya marah itu sampai pada bisa menghilangkan akal itu ya, dan itu sangat bahaya. Itulah sebabnya maka Masya Allah ya, agama itu betul-betul melarang kita untuk marah gitu ya. Ya. Jadi Nabi saya kira dalam hadis yang sering dihafalkan anak-anak TK itu apa itu? La taghdab walakal jannah ya. Jangan kamu marah, bagimu surga ya. Dan itu seringkali ada terusannya itu farad dan damiraran. Nabi sampai mengulang berkali-kali itu untuk menyatakan jangan marah itu ya. Dan dalam Al-Quran yang saya kira sering kita
dengar ya bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, ya. Orang yang mampu menahan marah. Ya marah itu memang manusiawi ya. Artinya ya bahwa orang kalau masih disebut sebagai manusia ya pasti pernah marah itu pernah ya. Tapi jangan jadi pemarah. Ya, pemarah itu maksudnya apa? Sedikit-sedikit marah ya. Tapi jangan dibalik marah kok sedikit-sedikit, jangan ya. Ya, jangan ya. Jadi Masya Allah. Tapi wajar kalau kita suatu ketika marah itu manusiawi. Malah kalau tidak pernah marah sama sekali itu bukan manusia. Makanya saya kira Al-Quran itu sangat mempertimbangkan sisi kemanusiaan kita ya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah marah sama sekali. Tapi kalau marah itu ditahan ya. Itu intinya. Jangan sampai kalau marah itu dilampiaskan. Lah pada umumnya orang itu kalau sudah cenderung marah itu biasanya dilampiaskan ya. Makanya biasanya orang itu malah itu kalau sedang duduk itu biasanya berdiri. Kalau asalnya diam pasti kemudian bicara. Asalnya bicaranya pelan pasti kemudian bicaranya keras ya. Asalnya tidak ada piring di tangan, tiba-tiba ada piring ya. Yang semula piring di tangan tiba-tiba menjadi terbang. Wah, terus itu ya. Itu yang namanya marah, kecenderungannya seperti itu. Ya. Oleh karena itu dalam bahasa Al-Qur'an ditahan gitu. Ya. Lah cara menahannya Nabi itu juga luar biasa, memberikan petunjuk yang luar biasa ya, kiat-kiat yang luar biasa. Kalau kamu marah hendaknya berwudu ya. Karena marah itu kan jelas merupakan godaan setan ya. Ketika diberi wudu insya Allah setan itu akan lari sehingga lerem ya. Setan itu panas dibuat dari api, ketika mendapatkan siraman air wudu itu kemudian insya Allah akan dingin, kira-kira begitu ya. Itu makanya ada anjuran seperti itu ya. Lalu kemudian sampai misalnya teknik-teknik menghindari marah itu, kalau sedang dalam keadaan berdiri marah itu hendaklah kita duduk. Insya Allah kalau kita dari berdiri kok bisa duduk, itu bisa meredakan kemarahan ya. Ya. Kalau dari duduk kok malah berdiri, wah itu ya meningkat berarti itu ya. Ya. Kalau duduk suruh tiduran ya. Jadi ya Allah, kalau duduk kok masih marah suruh tiduran ya. Nah kalau sudah tiduran kok masih marah ya tadi itu wudu tadi itu ya begitu ya, Masya Allah ya. Nah jadi intinya Bapak dan Ibu-ibu ini kita diingatkan oleh Nabi kita bahwa yang namanya di dalam diri kita itu ada permata ya. Dan itu ternyata bisa hilang, dan hilangnya itu dengan marah ya. Nah ini kemudian Imam Nawawi menyitir sebuah hadis ya, yang merupakan nasihat kepada Muawiyah. Ya Muawiyah, kata Nabi, iyyaka wal ghadab, hendaknya kamu waspada terhadap marah itu, hati-hati terhadap marah itu ya. Maksudnya jangan sampai marah begitu kira-kira ya. Fa innal ghadaba, karena sesungguhnya marah itu yufsidul imana ya, bisa menghilangkan iman, kama yufsidus sibru al asala, sebagaimana as-sibru kemarin barusan kita bahas ya. As-sibru itu hal-hal yang pahit itu loh, brotowali ya itu ya. Itu bisa menghilangkan juga madu. Maksudnya madu itu meskipun manis, tapi kalau dikasih brotowali ya sudah, rasanya ya jadi pahit juga ya. Nah sekali lagi marah itu sampai pada level bisa seperti itu ya. Bahkan dalam hadis ini tidak hanya akal yang hilang, iman bisa hilang. Naudzubillah min dzalik ya. Nah mudah-mudahan ya kita semua ini oleh Allah yang sudah diberi akal itu hendaknya kita jaga ya. Makanya jangan sampai hilang ya. Makanya dalam ada
dasar yang 5 itu diantaranya adalah menjaga akal itu. Lah menjaga akal itu ya tentu saja dengan cara yang positif ya, kita tingkatkan ya kemampuan akal kita itu, dan jangan sampai kemudian kemampuannya berkurang apalagi sampai hilang ya. Nah ternyata hal yang bisa menghilangkan akal itu adalah marah itu. Nah mudah-mudahan kita bisa menghilangkan marah itu, bisa meredakan kemarahan kita, tidak tadi bahasa saya itu diterus-terus itulah katakanlah begitu ya, begitu. Baik ya, sudah Isya, mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.